Saudara Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menghormati keputusan KPU Jakarta yang menetapkan pasangan Pramono Anung Rano Karno sebagai pemenang Pilkada Jakarta. Muzani menghormati hasil rekapitulasi suara KPU Jakarta. Namun Muzani juga mengajak untuk menghormati pihak yang akan berencana melayangkan gugatan. Muzani tak mau berspekulasi soal peluang paslon yang diusung partainya, RK Suswono, menang dalam gugatan. Namun Muzani akan memantau prosesnya. Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum Jakarta telah mengumumkan hasil rekapitulasi yang dimenangkan Pramono Anung Rano Karno dengan 2.183.239 suara. Ridwan Kamil Suswono mendapatkan 1.718.160 suara dan Dharma Pongrekun Kunwardana meraih 459.230 suara. Ya, sekarang lagi berproses setahu saya, tapi sekali lagi satu, kami menghargai keputusan KPU karena itu adalah lembaga yang punya kewenangan untuk mengumumkan hasil KPU. Kemudian yang kedua, keputusan paslon untuk mengajukan gugatan tentu saja itu menjadi kewenangan paslon dan tim untuk mengajukan gugatan itu. Silakan saja dan kita menghormati semua karena protokol untuk itu dimungkinkan. Ketua Harian Pemenangan Pramono Anung Rano Karno, Prasetyo Edy Marsudi menanggapi rencana gugatan dari paslon Ridwan Kamil Suswono ke Mahkamah Konstitusi. Meski sengketa hasil pilkada alur penyelesaiannya ke MK, menurut Prasetyo Edy, rencana gugatan tim Rido mengada-ada karena selisih suara Pram Rano dan RK Suswono jauh di atas 1%. Prasetyo menyarankan RK Suswono legowo menerima kekalahannya. Kalau dia memang tidak mau menerima hasil ini, ya silakan aja ke MK. Itu kan alurnya, tetapi jangan dicari-cari. Karena perbandingannya antara 1 dan 3 itu hampir 10%, bos. Dia bagaimana dia mau ke MK gitu. Nomor 1 jangan istilahnya emosional, kalau menang tuh dalam pesta demokrasi biasa. Saya rasa harus legowo lah. Kalau jaraknya 1% monggo. Ini kan jaraknya 9%, Mas. Saya rasa itu aja. Tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono hingga sore ini belum memasukkan gugatan sengketa Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi. Mereka berencana memasukkan gugatan ke MK besok. Soal gugatan ini, seberapa solid Kim Plus sebagai pengusung RK Suswono mengajukan gugatan Pilkada Jakarta dan berharap 2 putaran. Seberapa kuat juga bukti yang mereka miliki dan apa yang disasar partai pengusung RK Suswono lewat gugatan ini? Ulasannya kita bahas bersama Dewan Pengarah Rido, Bang Hasbiallah Ilyas dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Mas Burhanuddin Muhtadi. Selamat petang semuanya. Assalamualaikum. Saya mau ke Bang Hasbi dulu. Bang Hasbi, Ya, mau mastiin nih, berarti besok kan hari terakhir pendaftaran fix tim Rido bakal mengajukan gugatan? Ya, Mbak Cindy, terima kasih. Selamat sore Mbak Cindy, Mas Burhan. Kita lihat besok, kita yang pertama yaitu kita menerima hasil perhitungan KPU yang kemarin diadakan di Pan Pasifik, seri Pan Pasifik. Kita terima itu semua. Ini memang proses yang memang harus kita lalui. Nah, untuk ke MK, kita lihat besok, hari ini insya Allah kita akan mematangkan seluruhnya yang untuk besok kita akan bawa ke MK. Insya Allah besok. Oke, tapi kalau soal gugatan ke MK ini sebenarnya udah direstuin sama semua partai di Kim Plus belum sih Bang? Ya pasti merestui, kita upaya harus kita lalui. Seluruhnya harus kita lalui, tahapan-tahapan pemilu harus kita lalui, termasuk kalau memang ada ketidakpuasan dari kawan-kawan Kim Plus termasuk yang di dalamnya itu kami yang ada di dalamnya, itu kita akan adukan ke MK karena memang jalurnya memang MK. Artinya maksudnya semuanya sudah satu suara, udah solid buat memang ngajuin ke MK? Satu suara, makanya di waktu pembahasan itu untuk masuk ke MK atau tidaknya itu kita lebih menyerahkan kepada tim hukum kita yang lebih mengerti. Memang bukti-bukti itu dari lapangan, tim lapangan yang mencari bukti-bukti
kejanggalan-kejanggalan di dalam Pilgub. Oke, tahan dulu Bang Hasbi, saya mau ke Mas Burhan. Mas Burhan tadi katanya semuanya satu suara sebenarnya Kimplas untuk mengajukan gugatan. Ini pencermatan Anda samakah semuanya solid untuk mengajukan gugatan sebenarnya dari Kimplas? Ya, statement itu bisa kita lihat dari pernyataan Bang Dasko ya, yang kita tahu dikenal sebagai ketua kelasnya koalisi pendukung Prabowo, dan Bang Dasko sudah menyatakan ke publik akan menggugat ke MK, diikuti oleh Sekjen Gerindra, termasuk juga fraksi Gerindra di DKI Jakarta, plus statement dari Partai Golkar dan PKS. Memang beberapa partai lain belum terlihat suaranya, misalnya dari Demokrat atau PAN, tapi ketika Gerindra, kemudian PKS dan Golkar itu menyatakan siap untuk membawa persoalan yang mereka anggap janggal dalam kasus kemenangan Pramono dan Rano Karno ke MK, kemungkinan besar sudah menjadi semacam keputusan bersama di antara partai koalisi. Yang kita tunggu sini itu adalah buktinya. Nah, sejauh ini bukti yang dibawa oleh tim hukum Ridho itu belum cukup meyakinkan. Satu, kasus Pinang Ranti itu sangat meyakinkan ya, tetapi cuma 19 suara. Kemudian beberapa kasus yang dianggap sebagai bukti tidak profesionalnya KPU sehingga muncul tingkat partisipasi yang rendah, itu juga tidak serta-merta bisa kita salahkan ke KPU. Jangan-jangan memang calon yang partai politik gagal untuk memberikan calon yang cukup menarik dan mempesona untuk menarik perhatian warga Jakarta untuk memilih. Jadi yang menjadi PR menurut saya bukan soliditas dari partai untuk membawa ke MK, itu sudah cukup solid. Yang menjadi PR adalah apakah bukti yang dibawa oleh tim hukum Ridho itu lebih terang daripada cahaya. Nah, ini yang kita masih menunggu. Nah, Mas Burhan, kalau misalnya tadi persoalannya bukan di soliditas, tapi kalau yang Anda baca sebenarnya apa yang sedang diupayakan oleh tim Ridho? Kan kalau kita lihat selisihnya juga sebenarnya cukup lebar, tapi masih mau mengupayakan menggunakan hak demokrasinya. Apa yang bisa Anda baca dari upaya ini? Ya, jadi pertama begini, Cindy. Pertama, bahwa partai koalisi pendukung Ridho ngadat itu jelas. Sehingga Pramono Anung yang didukung hanya oleh satu partai parlemen, yaitu PD Perjuangan, bisa menang. Itu kan artinya banyak suara pemilih partai yang secara resmi mendukung Ridho yang bocor ke Pramono. Tetapi dalam soal gugatan ke MK, saya kira dengan pernyataan Bang Dasko, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, kemudian Partai Golkar dan PKS, sepertinya tinggal menunggu waktu. Yang masih menjadi PR adalah soal bukti tadi. Nah, saya melihat sejauh ini mereka masih mengumpulkan bukti, karena yang dilihat sebenarnya bukan soal selisih Ridho 39%, Pramono 50,07%, selisih kurang lebih 10-11%. Iya, selisih sangat lebar. Tapi jangan lupa dalam aturan khusus DKJ Jakarta itu kan ada aturan spesifik, yaitu berkaitan dengan satu putaran atau tidak, yaitu 50% plus 1. Jadi sekarang PR buat tim hukum Ridho adalah memastikan kelebihan suara 50% plus 1 buat Pramono, yaitu 2.925, itu bisa di-challenge atau tidak. Jadi bukan membuktikan perbedaan 10-11%, karena itu jelas sulit, tetapi membuktikan bahwa memang kemenangan itu bisa di-challenge sehingga dibawa ke putaran kedua. Oke, kita tanya ke dulu Mas Burhan. Oke, tahan dulu, kita tanya dulu ke Bang Hasbi. Bang Hasbi, nah itu untuk men-challenge 0,7%-nya, bukti yang dimiliki oleh tim Ridho sudah seberapa kuat sebenarnya? Ya memang kita lihat nanti, ini memang tim hukum yang akan menyusun dari lapangan, hasil dari lapangan ya Mbak. Hasil dari lapangan yang kita dapati beberapa bukan kecurangan, misalnya ada di Pinang Ranti. Ini ada nggak di selain Pinang Ranti yang seperti ini? Itu yang kita akan telusuri terus sampai besok kita daftarkan ke MK. Tim-tim hukum kita saya yakin dengan keahlian mereka, memang di bidangnya kita sudah mendapatkan bukti-bukti yang kuat yang memang tidak bisa saya sampaikan secara hari ini. Coba lihat aja nanti di MK. Oke, tapi meyakini bukti-bukti itu kuat bisa diterima sampai dikabulkan oleh MK?
kalau kita tidak meyakini bukti-bukti itu kuat dan kita tidak meyakini bahwa kita akan berhasil, untuk apa kita bawa ke MK? Karena kita meyakini ini kita punya bukti kuat, dan ini bukan persoalan perbedaan yang jauh yang tadi disampaikan oleh Pak Edi Prasetyo ya, Mas Pras. Ini soal kita menuju untuk putaran kedua, karena kan bedanya cuma 225. Mereka kurang dari, kita bisa buktikan 1.000 suara, selesai itu akan ke putaran kedua, kan seperti itu. Oke, tapi dalam proses pencarian bukti itu yang turun semua unsur dari partai politik pengusung? Oh ya, memang saksi itu memang di partai pengusung Ridho ini, memang saksi itu kita serahkan semuanya ke kawan kita PKS. Kita lihat nanti. Oke. Saya mau balik ke Mas Burhan. Mas Burhan, tapi kalau misalnya melihat peluangnya dengan bagaimana kondisi di Kimplesnya sendiri, kemudian juga bagaimana sosok atau figur dari elektabilitas Ridho sendiri, peluangnya sebenarnya seberapa besar sih? Ya, saya sendiri kan belum tahu ya bukti yang akan dibawa oleh tim Ridho seperti apa. Tetapi yang jelas tidak akan membalik hasil pemilu dalam pengertian Ridwan Kamil kemudian menjadi pemenang, sama sekali tidak. Itu kan perbedaannya 11%, terlalu jauh. Tetapi seperti yang tadi kita bisa tangkap dari Pak Hasbiala, jadi targetnya adalah menyatakan keputusan KPU di mana Pramono itu menang 1 putaran, itu bisa dibatalkan. Mungkin Pramono tetap menang, tetapi kemenangannya di bawah 50%. Itu targetnya, ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk mencapai target dan meyakinkan hakim MK bahwa suara Pramono itu tidak 50% plus 07. Nah, ini saya kira tidak mudah, karena meskipun tadi ada 2.925 suara lebih di atas 50%, tetapi kalau buktinya hanya kasus Pinang Ranti, di mana ketua KPPS-nya sudah dipecat, itu kan cuma 19 suara yang dipersoalkan, yang masuk ke kantongnya Pramono. Jadi 19 suara tadi tidak cukup untuk membatalkan kemenangan 1 putaran buat Pramono. Tinggal mencari kasus-kasus lain. Nah, kalau misalnya yang diungkap selama ini adalah undangan pemberitahuan memilih, itu juga lagi-lagi bisa dipersoalkan balik. Karena jangan-jangan bukan hanya pendukung Ridho yang jadi korban sehingga mereka tidak mendapatkan undangan memilih, tetapi juga pendukung Pramono. Jadi harus bisa membuktikan bahwa tidak tersebarnya undangan memilih itu bersifat sistematik, merugikan pendukung Ridho saja. Mas Burhan, kan hal-hal yang kita harus tunggu gitu sih. Kita kan masih menunggu waktu, tapi dan juga bukti-bukti yang akan dibawa. Tapi kalau menurut Mas Burhan sebenarnya untung ruginya dari partai politik yang ada di Kimples ketika gugatan itu misalnya diterima, kemudian juga melihat bagaimana nanti prosesnya berjalan, untung ruginya apa untuk Kimples? Ya, kalau untungnya jelas jika MK mengabulkan gugatan tersebut dan Pilkada DKI bisa dipaksa ke putaran kedua, itu kemungkinan besar di putaran kedua Ridho bisa membalik jadi kemenangan. Jadi mudah sekali untuk membacanya. Pertama, partai-partai pendukung Ridho sebelumnya kan terpecah perhatian, logistik, fokusnya ke 545 pilkada. Nah, ketika mereka semua sudah selesai urusan pilkada serentak tanggal 27 November, kalau misalnya MK membatalkan kemenangan 1 putaran, belasan partai itu fokusnya cuma satu, bagaimana memenangkan Ridho. Jadi Pak Hasbiala 24 jam fokusnya tinggal bagaimana mengalahkan Pramono. Nah, ini keuntungan yang mungkin membuat Gerindra dan partai-partai koalisi menjadi lebih solid, karena mereka pikirannya cuma satu di bulan Februari putaran kedua. Nah, itu keuntungannya. Nah, pertanyaannya, kerugiannya saya sendiri sih tidak tahu ya, apakah ada kerugian kalau misalnya gugatan itu dikabulkan. Saya kira tidak ya. Yang jelas dirugikan adalah Mas Pram dan PD Perjuangan yang sudah dihabiskan sebagai pemenang terpaksa harus menunda kemenangan sampai bulan Februari. Dan itu tentu merugikan buat PD Perjuangan yang sudah banyak mengalami kekalahan di Jawa dan provinsi strategis, harus mengulang Pilkada Jakarta kalau misalnya MK mengabulkan gugatan. Oke, baik. Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik, dan Bang Hasbiallah M. Ilyas,
Dewan Pengarah Ridho, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih.